Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya, Uten Sutendi, dalam program Tokoh Banten Berpengaruh. Kali ini saya berada di sebuah tempat yang disebutnya sebagai Balai Witana Banten, bersama seorang tokoh penting di Banten yang sekarang lagi ramai di media sosial, yakni Tubagus Abdul Basit Sultan Ageng Tirtayasa IX, atau dikenal juga dengan Pangeran Natabumi Banten. Luar biasa. Selamat pagi, Pak. Panggilannya apa? Ki ya, Ki atau Ki Sultan ya. Saya biasanya kalau ke para sesepuh manggilnya Ki kalau orang Banten itu. Ya. Jadi Ki itu adalah sebutan kepada orang yang saya anggap sepuh gitu ya. Jadi saya panggil Ki Sultan aja ya. Bebas. Ki Sultan Tubagus Abdul Basit Sultan Tirtayasa IX. Ini saya senang sekali bisa ketemu dengan Ki Sultan setelah beberapa kali kita berjanji ya. Ya. Nah, ini apa tempat Ki Sultan ini? Ini yang disebut dengan Witana, apa namanya? Balai Witana Banten. Apa artinya ini? Ya, sebetulnya memang 2020 ini baru dibangun Balai Witana ini. Ya kebetulan dulu ini tempat kantornya POC. Dulu? Ya. Tapi pengurusnya Putra Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Tubagus Muhammad Atif. Tubagus Muhammad Atif. Jadi patilasannya ini sebetulnya, Mas. Jadi kami meneruskan 600 tahun yang lalu, ya kami teruskan. Jadi ceritanya di sini ingin membangun semacam istana kecil gitu ya? Balai Witana Banten itu mimitian. Balai Witana kan memulai ya. Witana. Balai Witana. Jadi balai atau tempat kumpul untuk memulai. Ya, memulai sesuatu ya. Memulai apa nih? Ya, karena kita ini sudah negara Republik Indonesia, ya seni budayanya lah. Jadi budayanya. Pemirsa di rumah, Tubagus Abdul Basit ini sekarang lagi ramai di media sosial dan sudah declare ya, atau menyatakan diri sebagai Sultan Ageng Tirtayasa IX. Gelar itu sih hanya gelar. Gelar gitu ya. Gelar dalam budaya. Dalam budaya. Karena ini kan Republik Indonesia. Menyalahi undang-undang. Kalau kita sultannya sultan apa? Ya gelar. Ya gelar ya. Sultan Ageng Tirtayasa IX. Tapi posisi Anda sendiri dalam konstelasi politik kesultanan memang merasa atau mengaku sultan atau gimana? Enggak, memang kayak karena Anda bukan orang sini, jadi tidak tahu bahwa saya itu generasi ke-9 Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi kita nggak ngaku, sebelum lahir sudah tercatat kan gitu. Coba ceritain dong, kenapa bisa dalam tanda petik kan banyak bertanya orang di luar, kok berani menyandang gelar itu gitu. Ya bukannya berani, memang sudah haknya saya selaku Sultan Ageng Tirtayasa berputra Tubagus Atif. Berarti itu kan Tirtayasa I gelarnya. Kenapa ada gelar seperti itu? Karena pada waktu Sultan Ageng Tirtayasa tidak mau bekerja sama dengan pihak POC, makanya menghancurkan istana, beliau hijrah dari Tirtayasa. Sorosuan itu yang bukan Tirtayasa. Tirtayasa yang dekat Pontang itu. Ya. Di situ berangkat dengan warganya, dengan ya kebetulan Tubagus Atif ini yang dikasih mandat untuk ngurus dengan kantor POC. Jadi tidak ketahui bahwa itu putranya Sultan. Makanya ngurus apa Tubagus Atif dengan POC itu? Kan ada rempah-rempah itu dulu. Kan ini kantor produksinya POC. Produksi hasil bumi. Kan di belakangnya ada jalan rel langsung ke Jakarta. Kereta, jadi komunikasinya dengan kereta. Jadi waktu itu diutus Tubagus Atif sebagai putranya meneruskan mengenai hal kayak kita memandat lah kan. Mandat kesultanan. Tirtayasa I. Mandat Tirtayasa itu. Yang tahu hanya internal keluarga. Yang lain umum tidak tercatat. Kan ini Sultan Tirtayasa IX. Yang ke-7, ke-6, ke-5-nya itu siapa? Ada semuanya. Jadi putra Tirtayasa pertama itu Tubagus Atif. Yang memang dirahasiakan karena kan berseteru
Jadi dirahasiakan 1, 2 sampai 8 itu dirahasiakan. 9 baru boleh tampil. Kenapa dirahasiakan? Ya karena perseteruan itu di Banten dulu. Iya, bukan keraton itu kan. Keraton. Kan ada putranya yang membelot didukung sama Belanda sampai ke sultan berapa gitu. Tapi kan tidak berpatokan dengan istilahnya hak ulayatnya Sultan Ageng Tirtayasa. Tapi yang 876 itu ada. Ada Tubagus Muhammad Atib berputra Tubagus Arja diteruskan. Terus Tubagus Sapiudin. Terus putranya Tubagus Asep. Terus Tubagus Nu. Nah, ini Nu inilah yang cikal bakal adanya Kampung Cilenggang. Bukan dari Atib Cilenggang, itu yang ngebikin surau masjid di atas itu Tubagus Nu. Baru Tubagus Ena, Tubagus Saat, Tubagus Alwali. Nah, baru Tubagus Abdul Basit. Itu hanya internal keluarga yang tahu, tidak diekspos. Gitu. Ini kan kita baru mendengar ya, ada gelar Sultan Ageng Tirtayasa ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 gitu kan. Ya selama ini kan nama aja gitu kan gitu. Jadi ini pengetahuan baru nih dalam sejarah. Ya memang harus baru tampil sekarang karena dulu saya pernah ke pemerintah provinsi tapi kayaknya belum waktunya katanya. Saya juga bingung kan gitu. Sekarang Pak Tubagus Abdul Wasit merasa ini waktunya untuk tampil melanjutkan Trah Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi bukannya Trah, jadi kita ini melanjutkan budayanya kesultanan. Karena sekarang itu kan udah jelas NKRI. Jadi kita bukan membuat kerajaan, kebudayaan dilanjutkan. Yang tadinya seni rebana nggak ada, kita adain kan gitu. Makanya saya keluarga besar kan pesantren-pesantren sudah berjalan, tapi tidak pakai Tirtayasa. Sekarang itu mau tampil sebagai Tirtayasa. Artinya bukan mengambil posisi kesultanan. Oh enggak. Kita mau budaya dari Tirtayasa. Kebetulan kita ada mandat kan gitu. Tapi kenapa memakai Sultan Ageng Tirtayasa? Karena kita keturunan Tirtayasa. Kayak HB1, HB2, PB1, PB2 inilah. Kan itu identik dengan status kesultanan. Ya jelas, saya kan keturunannya. Yang tahu kan saya, orang lain tidak tahu kan gitu. Jadi kita bersikeras kenapa harus bawa Tirtayasa? Karena kita keturunan Tirtayasa. Bukan keturunan yang lain. Kalau yang lain beredar di Banten ya silakan aja. Orang ini budaya kok kan gitu kan. Bukannya harus punya sebuah negara, punya rakyat. Enggak lah. Budaya. Makanya saya akan dengan kita bisa sumbangsi atau apa berbagi, mau kita bentuk juga yayasan dengan yayasan. Jadi ini gerakan budaya, gerakan jelas budaya. Otomatis bukan gerakan kekuasaan. Wah bukan, itu kan hanya dari orang-orang nggak tahu. Seperti kan saya nih Tirtayasa kan nggak tahu. Iya, di luar kan image-nya begitu. Nah itu, makanya saya nggak protes kan, biarin aja. Silakan aja mau bilang apa, Sultan ini ada Sultan. Saya nggak pernah ngaku Sultan gitu kan. Kita memang Tirtayasa. Sebab kalau ngaku Sultan, berarti kan harus ada yang harus declare. Harus ada yang melantik, ada nunjuk atau apa gitu, enggak? Ya kan kita bukannya honorer dilantik, kan gitu. Kalau saya mah udah melekat di lahir, udah dicap keturunan Tirtayasa. Mau saya bawa Tirtayasa, siapapun nggak tahu, termasuk adik saya. Keluarga saya nggak tahu kita Tirtayasa 9. Sekarang baru tahu. Iya. Jadi gerakan budaya, karena menurut catatan sejarah memang status Kesultanan Banten kan sudah dibubarkan ya. Oh itu bukan versi kami itu mah. Itu versi cerita itu tadi kan Tirtayasa hijrah dari Kesultanan meninggalkan ke Bontang. Enggak, Sajra. Sajra ya. Sajra. Ya lama lah perjalanannya, nggak langsung ke Sajra kan. Memikin dulu di Petir, bikin surau. Nanti ditugasi si Anu jalan lagi, itu aja. Kan dulu mah nggak ada jalan, nggak ada ini kan. Jadi ceritanya itu bukannya sebulan, ya setahun baru sampai ke Sajra. Iya. Kan ada patilasannya di Mantiung, adanya Lemeng itu. Itu tradisi Sultan karena untuk mau kompor barulah kan gitu. Jadi bikinlah ada Lemeng sekarang di Malingping itu kan. Itu tradisi Sultan, bakar ikan apa nasi ditaruh di bumbu. Itu. Jadi dengan kata lain ada beberapa orang, katakanlah sekarang
ada yang sedang ingin berkuasa sebagai sultan misalnya, jangan khawatir kehadiran Ki Bagus Abdul Basit. Karena kita nggak ada urusan. Oke. Urusan apa lagi? Mereka katanya ini sultan dilantik. Saya ditelepon, urusan saya apa? Tanyain aja, duitnya duit siapa itu ngelantik? Misalnya duitnya ya silahkan kan gitu. Ya, Malah kita mah bersinergi ya Pak Tata. ya. Sampai ada acara, saya siapin. Cuman saya nggak tampil, yang tampil ya perwakilan dari Sultan Ageng Tirtayasa. Dia juga pengen ketemu, tapi kan saya memang belum waktunya waktu itu. Ya. Kemarin di media sosial itu ramai, Pak Abdul Basit ada acara di Galunggung ya. Di Galunggung, di mana-mana ya, Betul. di Bogor. Bukan deklarasi atau acara apa itu? Itu pemberian gelar dari mereka. Oke. Kita nggak minta. Oke. Kita datang Hmm. selaku itu tadi gelar Sultan Ageng Tirtayasa 9. Kasih gelar ya kita terima. Itu yang ngasih gelar dari sana. Dari setiap yang ngundang aja budaya kan kita budaya. Oke. Kita datang budaya di mana aja saya datang. Tapi karena udah kenal ya, Oke. udah mau datang enggak? Ya, Ya ayo kan gitu datang. Ada piagam-piagamnya ada. ya, ya. Nanti kita liatin lah. Itu Ya, bukti ya, ya. dari sini ngasih ini dari Ya. sini gitu. Gelar aja, hanya ngasih Ya. gelar. Kan gini, kalau dari sisi Trah kan Tirtayasa. Iya jelas. Dan Tirtayasa itu adalah sultan yang paling berpengaruh dan paling berkuasa di masanya, yang peninggalannya sekarang jelas Kesultanan Banten diantaranya. Pak Ki Bagus Abdul Basit tidak ada minat untuk masuk ke kesultanan itu. Kalau Kesultanan Banten Iya, itu kan wilayahnya emang luas. iya. Dari mulai Pangandaran sampai ke Bengkulu. Oke. Oh, oke. Jadi saya tidak berpatokan hanya Banten harus itu. Saya bilang Oke. dari buku yang kami baca dari keluarga, ya tiap tampilnya Banten, masjid maupun Sorosoan itu zaman Soekarno yang ada Keresidenan Banten. Itu hanya untuk menjaga aset Banten yaitu Sorosoan sama Masjid Agung. Keresidenan Banten, tidak lebih dari itu. Setelah Kesultanan resmi Iya, hilang kan, gitu ya. kan. Kan Jadi, nggak boleh. posisinya sebagai apa di sana? Ya kan Kesultanan. nggak boleh, kan waktu itu kan ditutup semua. Oke. Nggak boleh ada masyarakat, nggak boleh Oke, apa. Jadi oke. hutan belantara. Iya, iya. Setelah Soekarno negara Republik berdiri, Diangkat ditugaskanlah Digali itu, lagi. iya, Keresidenan Banten. Dan Tinggalnya di, Kesultanan. iya di bekas komplek Kesultanan, Kesultanan itu awalnya itu Iya. aja. Untuk ngurus aset ada tulisannya bahwa itu suruh menjaga aset Banten itu aja. Ada. Ada tulisannya saya. Jadi ada. bukan menjadi raja, bukan menjadi sultan di sana. Bukan. Diminta ngurus, Iya menjaga, Menjaga, merawat itulah merawat. istilahnya. Nah, bahwa kemudian sekarang ada yang mengaku atau menyebut dirinya sebagai Sultan Banten. Iya ada, kita udah tahu. Tapi Tahu. kan kita ini NKRI Republik Indonesia ngapain ada seperti itu kan gitu. Ya malu lah kalau ngaku sultan dilantik lagi Ya. sama kalau nggak salah dari wali kota. Katanya wah honorer kali kata saya gitu kan. Guyon ya, bener tuh. Ya, Ya pasti dong honorer dilantik. Nah kalau kita mah terakhir nggak usah dilantik, memang Iya. udah ada garisnya. Jadi pandangan Pak Abdul Basit, karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, tidak boleh lagi ada sebuah kesultanan di Harus, di- iya. Tapi kan kesultanan di Cirebon kan masih ada. Ya karena itu kan memang Solo masih dulunya ada. kan memang dengan Belandanya masih berlanjut. Oh. Jadi harmonis lah Iya. sampai Republik berdiri. Hmm. Kalau Banten kan emang udah dihancurkan, ditinggalkan. Terus terakhir yang dibentuk oleh mereka juga dibubarin kan Iya, gitu. Kalau iya, dia iya. mau jadi Sunda ya ke Belanda, ke sono kan Belandanya udah pergi ke negaranya Belanda. Iya, Ya di iya. sana aja dilantiknya kan gitu. Di Belanda sana. Ya iyalah kan gitu. Makanya kita kok nggak ngerti atau bikin apa misteri gitu kan. Ya silakan aja. Ya. Makanya kita dengan ini bikin Kesbangpol, daftarnya juga lembaga kita mah, perkumpulan Banten Membangun Generasi 9. Memang saya pimpinannya kan gitu. Jadi kan di Komplek Kesultanan itu kan ada dua, katakanlah dua quote and quote kekuasaan. Ada dari Kenadiran, itu dari keluarga Pak Ismet ya. Ya, Pak, dulu sebutnya kan Sultan Ismet juga ya. ya. Kedua, kemudian dari Pak Tupatil Ajim atau dengan
Ki Bangbang Nusanggening gitu kan. Gitu. Pak Tubagus Basit pernah ketemu dengan mereka? Oh, aku kenal mereka ke saya. Semua kenal, nggak ada yang nggak kenal. Banyak sejarah dengan ketemu mereka. Ngobrol? Ya ngobrol gitu. Dulu tahun 2000. Ya, kita sama-sama ke Kiai Fatul Azim, Tubagus Ya. Mamun, Tubagus Ismet, mana Ya. bareng. Artinya sekali lagi tidak ada niat Pak Ki Sultan Tirtayasa IX ini untuk menduduki kesultanan. Ya enggak lah. Enggak ada ya. Itu mah wewenangnya Republik Indonesia, kan udah ada apa lembaga apa cagar budaya apa. Cuma saya mau protes aja nanti. Loh kok itu cagar budayanya Sultan Ageng Tirtayasa jadi TPU. Sebagian lahan Sultan ada jadi TPU, kan itu berarti melanggar. Itu aja nanti kita bukannya apa-apa gitu. Tapi bagaimana pandangan Ki Basit dengan orang-orang yang di kesultanan itu yang sekarang mengaku sebagai sultan misalnya? Saya sih nganggapnya jadi tertawa sendiri, kenapa? Lah kan ini mah Republik Indonesia. Saya mah budaya tetap budaya. Ketemu dengan Paguron ini saya senang. Dulu malah pernah ngumpulin di sini gelar pusaka 2011 zaman Atut. Diundang semua, jadi Titorek, Cimadur mana, ya termasuk Pun ini saya undang pada ke sini 2011, ada dokumentasinya. Tapi karena saya nggak boleh, jadi disimpan dulu dokumentasinya, termasuk di provinsi ada. Nah oke. Kalau itu sebagai sebuah gerakan budaya, Sultan Agung Tirtayasa IX bukan sebagai penguasa, ya, tapi sebagai sultan yang bergerak di bidang kebudayaan. Ini seperti Wali Songo dulu datang itu kan budaya, wali-wali dulu kan budaya. Ini clear nih, jadi gerakan budaya. Budaya. Ya. Nah sekarang gerakan budaya macam apa yang sedang dan akan dikembangkan oleh Ki Sultan Tubagus Abdul Basit? Ya di situ kan saya Tirtayasa. Tirtayasa dulu itu mengembangkan pesantren-pesantren, seni budayanya, apa alat seni-seni lah, disenangi. Sekarang pun saya silaturahmi dengan mereka dan kita akan bantu. Kita nggak bikin budaya sendiri, enggak, kita yang udah ada. Mengembangkan atau menggali yang sudah ada. Membantu yang udah ada, membantu gitu kan. Misalkan nanti ke depannya dengan itu udah untuk seragamnya kita bantu, alat-alat musik yang nggak ada kita beliin. Kan gitu. Nah ini kan gerakan ini kan butuh energi yang besar. Oh iya pasti. Sebagaimana Sultan Agung Tirtayasa dulu berjuang cukup menguras banyak energi ya, terutama energi finansial gitu. Dari mana itu energi finansial kita dapat? Kalau kembali kepada finansial, itu kan yang tahu, ya semua udah tahu, setiap kerajaan punya aset. Oke. Aset ini siapa? Ya pewarisnya lah yang ditunjuk. Nggak bisa diaku-aku, kan gitu. Alhamdulillah kita yang terdaftar nih. Jadi kita yang tahu, ya pokoknya ini kan internal keluarga. Dengan Presiden Republik Indonesia. Gitu, yang tahu. Presiden Republik Indonesia siapa yang presiden yang mana? Siapa aja presiden kan tahu bahwa Banten itu dulu rupiah itu penjaminnya kan ori itu punya Banten, makanya ada uang Banten. Nggak tahu kenapa ada uang Banten, ya itu kan ori supaya perjalanan jadi kolateralnya rupiah. Dan itu satu-satunya di Republik ini, di Nusantara ini, kesultanan yang memiliki mata uang sendiri, Banten. Ya sebenarnya bukan mata uang sendiri pada waktu itu, memang yang sejarahnya Banten ini kan pewaris Pajajaran. Otomatis dari Salakanegara ke Tarumanegara, Galuh, terus Pakuan disatukan oleh Prabu Siliwangi. Ujung-ujungnya zaman Maulana Yusuf ya Banten yang dikasih kan gitu. Jadi melanjutkan dari yang sebelumnya. Iya, itu pun ada tanda-tandanya ya, yang ngasih tanda siapa ya? Keluarga dong. Keluarga yang tahu. Otomatis saya juga ada, tapi kan tidak bisa diekspor. Ki Sultan Abdul Basit pegang catatan itu. Oh, bukan catatan, bukti sejarah yang abad dulu ada turun-temurun estafet. Misalkan kayak kunci mobil, itu estafet kunci mobil. Itu sampai ke kami. Termasuk tadi soal finansial itu. Oh iya, warisan otomatis. Dana itu. Iya. Ada semua. Belum lahir sudah tercatat nama saya gitu. Sebentar. Belum lahir sudah tercatat nama Abdul Basit sebagai ya itu penerus pewaris untuk finansial.
Itu kan memang nggak bisa diekspor. Iya. Ini antara kami. Yang penting saya duit dari mana jelas. Karena kita di bangsawan. Tubagus itu kan bangsawan. Di dalam moneter keuangan tuh Tubagus itu bangsawan. Itu nggak hilang ya di dalam catatan perbankan dunia itu nggak hilang. Ada datanya online. Online. Saya bisa cek online. Luar biasa ya. Luar biasa. Tapi kan saya lagi nunggu pemerintah. Haji Masih. Tapi kan lagi sebenarnya perseteruan ini kan Republik ini kan dari kerajaan-kerajaan. Nah ini saya senangnya ada tokoh yang sesungguhnya pewaris dari Kesultanan Banten, tapi tidak mendeklar sebagai sultan, tapi sekedar meneruskan gerakan budaya. Ini luar biasa. Nah, kita tahu Banten itu punya banyak kekayaan dan punya banyak masalah juga. Oh iya. Banyak masalah. Nah, apa yang mau Ki Basit lakukan untuk Banten? Ya satu itu tadi meneruskan sampai beliau diserahkan dari jabatan sultan, sudah bergerak di bidang mengayomi, meneruskan rakyat-rakyatnya supaya makmur, kan gitu kan, persawahan, kan gitu. Ya kalau dulu kan kita tahu bahwa Sultan Tirtayasa itu dalam sejarah itu paling rajin mencetak sawah untuk kesejahteraan masyarakat. Ya ketahanan pangan lah. Dan sekarang sawah-sawah itu sebagian besar dijual belikan, bahkan diuruk menjadi tempat-tempat industri. Padahal Sultan Tirtayasa membentuk sawah itu pada saat mulut manusia sedikit yang makan. Oh iya. Sekarang yang makan tambah banyak, tapi sawah-sawah itu malah dikurangin. Misalnya kasus PIK, dan cukup ramai kemarin teman-teman di Kesultanan juga memprotes. Saya dengar juga Ki Sultan juga ada komennya itu soal itu. Iya, komen kita kan tidak menyalahkan siapa-siapa. Sekarang situasi kita pun memang belum oleh pemerintah Banten ini kan belum dilirik. Padahal ngomongnya Banten dulu katanya. Mau dibangun istananya, apanya kan gitu. Kita sebetulnya menunggu. Tapi karena sudah waktunya pun kita akan bergerak mulai dari seni budaya. Dan nanti kita udah ada planningnya buat kota benteng. Nanti saya kasih videonya. Jadi kita bikin kota benteng luasnya 45 hektar ya. Nanti disitulah akan pergerakan kita untuk mendidik. Oh sudah ada blueprintnya dari Ki Sultan Abdul Lahannya Basit juga udah ada. Untuk lahannya udah depan ada. Banten kayak apa? Udah ada blueprintnya. Iya memang lahan ini kan semua memang lahan kesultanan. Dulunya hak wilayahnya. Makanya adanya Belanda diambil, dipinjem. Perjanjian dengan Belanda ini kan mengenai lahan. Dipakai oleh Belanda. Sebentar, lagi-lagi nanti nggak bentrok dengan yang di Kesultanan Banten. Oh enggak ada kaitannya dengan mereka. Nggak ada. Kan mereka juga sering mengklaim bahwa ini tanah kesultanan. Oh iya, tapi kan buktinya ada nggak di mereka kan? Saya pemegangnya Land Forum. Yang dikeluarkan oleh Pak Karno. Oh iya, no-name. Road Reform. Iya, Land Forum. Ada. Rempah-rempah aja. Mungkin saya doang yang megang. Karena turun-temurunnya di saya adanya. Jadi rempah-rempah nanti saya liatin. Ada rempah-rempah. Jangan-jangan yang duduk di kesultanan nggak pegang gitu ya? Ya enggak lah. Nggak mungkin lah. Gitu ya? Nggak mungkin. Makanya yang pegang keluarga kita Yayasan Kebong Satip, pegang pusar. Kalau kita di luar itu. Di luar yang lebih ini, itu nggak bisa di umum, itu nggak bisa. Hanya internal seperti ini, silaturahmi saya kasih. Gini, saya minta pandangan nih. Banten ini kan dikenal di seluruh Nusantara ini punya ciri khas yang sangat populer ya, yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Satu, jawara, kedua ulama, ketiga kesepuhan. Ini kekuatan Banten sebenarnya. Tapi saya melihat ketiganya ini enggak solid gitu loh dalam membangun Banten hari ini. Ya, ya emang itu salah satu contoh. Pemerintah kita tidak merhatikan bahwa Banten itu dulu Amerika belum ada. Banten itu udah jadi kota metropolitan. Kan bukannya bangganya untuk Banten, untuk Nusantara. Baru abad 17 baru Amerika dibantu sama salah satu Sultan Banten. Siapa namanya dulu tuh? Muhammad, Sultan Muhammad. Itu kan generasi udah dipegang itu. Tapi tidak lama dia juga kan
Ya. dibombardir lah Ya, sama Inggris ya. karena kesel kenapa ngebantu Amerika kan gitu. Itu gara-garanya dibubarin kan gitu. Oh, gara-gara dibubarkan Karena membantu Amerika Membantu menjadi Amerika. negara kan Iya. gitu. Washington itu. Iya. Abdul Mufasik ya? Apa namanya? Namanya Enggak, itu mah bukan Abdul Mufakir kakeknya Mufakir. Sultan Ageng Jaya, bukan. Bukan. Muhammad yang di era yang POC pegang itu. Oh. Ketahuan wah ini darahnya darah kental, jadi dia dipecat lagi, diganti, akhirnya Oh, salah dibubarin. satu yang mendorong pihak POC Inggris dan Belanda menghancurkan Soroswan itu karena Kesultanan Banten membantu Amerika di zaman itu. Oh iya, kan ini Banten itu zaman-zaman beda-beda dari Oke. ke-1 sampai ke-6. Oke. Yang punya strategis pada waktu itu kan Oke. zaman Maulana Yusuf, karena Maulana Yusuf menerima pewaris Pajajaran. Nah, sekarang gimana menurut pandangan Ki Sultan Abdul Basit menyatukan kekuatan-kekuatan Banten ini yang tadi saya bilang ada jawara, ulama, dan kesepuhan. Ini kan kekuatan itu supaya Banten ke depan itu cemerlang kembali. Ya, memang kita sudah mulai dengan ketua yayasan sendiri, Ya. ketemu paguron-paguron, itu Ya. kan jawara. Ya. TTKBI, TTKDH, Hmm. PPKB apa, udah tokoh-tokohnya kenal, tapi kan kita ya secara inilah strategi kita nggak terlalu tampil karena memang belum tampil. Bentar lagi mungkin akan tampil, kita memberi hibah ya Pak Tata ya. Setiap paguron kita hibah. Ya. Sampai sekarang mau acara dengan kesepuhan apa di Sungsang. Sungsang, Iya, ya. mungkin sebentar lagi lah ada berita dari Ya, Sungsang. Jadi sekarang tahapannya Ki Sultan sedang keliling nih, Iya, menjumpai silaturahmi dengan para kesepuhan-kesepuhan dulu. baru dimulai satu kesepuhan ya. Iya, dan saya lihat itu penting banget. Ya. Karena kesepuhan-kesepuhan di Banten itu banyak sekali, Ya. dan itu adalah akar dari spiritualisme Banten. Iya, makanya kita ada nilai plus, Hmm. silaturahmi kita itu ada nilai plus, Ya, apa ya. menghidupkan sawah Oke. leluhurnya dulu. Ya. Terus ya adat budayanya mau Ya, tradisi, ya. nggak usah nyari proposal gitu Ya, kan, kita ya, akan ya. bantu. Insya Allah kita akan Dana dari langsung ya dari dari Kesultanan Ageng Tirta Yasa. Iya. Luar biasa. Dan itu kapan mau dikucurkan? Udah sementara udah berjalan sebetulnya Pak. Belum diekspor. Belum menarik. Mau diekspor Menarik. nih setelah ini ya Pak Tata ya. Menarik, ini menarik. Menarik sekali. Jadi clear ya. Jadi pemirsa di rumah dan di mana saja berada, ini clear bahwa Bagus Abdul Basit itu Hamba yang melapangkan. iya, bukan seorang sultan yang ingin berkuasa, tapi adalah pewaris meneruskan gerakan apa budaya merestorasi ya Pak Tata. ya, Kita merestorasi Sultan di bidang Agung Tirta Yasa. ya. Jadi bukan sebagai mendeklar sebagai sultan ya, bukan, tapi dia mendeklar dirinya sebagai keturunan dari Sultan Agung Tirta Yasa yang sedang ingin melakukan gerakan budaya membenahi Banten dan sekitar. Kira-kira gitu ya. Ya, bakso lah gitu ya. Ada yang perlu disampaikan Pak Sultan? Ya, Masyarakat? karena belum waktunya ini, yang penting kita berjalan dulu. Hmm. Karena rumor dari luar, wah Sultan, saya ketawa, karena saya nggak protes. Ya Iya, silakan iya, aja, iya, mereka iya. bilang yang mulia ke yang apa ya Iya, silakan, iya. kan nggak bayar, gratis, Iya, jadi iya. silakan aja. Iya. Tapi saya tidak protes, kan Oke, gitu. Oh, ada oke. Sultan Banten, ya silakan. Termasuk saya pun punya asumsi begitu. Ya sebelumnya. pastilah, kan jangan-jangan. Teman-teman saya pada nanya, ada sultan baru apa lagi tuh gitu. Iya. Yang satu aja belum ini katanya masih pro kontra kira gitu lah. Makanya nanti udah 7.000 karung dibagiin baru oh iya. Insya Allah lah kita akan melanjutkan Ya. apa tradisi kesultanan. Oke, Kan ada oke. sabtonan tuh di kesultanan dulu. Hmm. Sekarang udah mulai dengan pariwisata, saya mendekati Ya. PLT kepala dinasnya juga udah Iya. ketemu. Ya. Ya ayo siap saya Iya. makan gitu kan. Saya Oh. kira kalau gerakannya itu di budaya akan banyak supporting dari berbagai pihak. Ya kan sekarang Republik Indonesia, nggak Iya. mungkin lah kerajaan. Iya. Kecuali nanti presiden panggil, oh ya ini mewakili Kesultanan Banten Oke. kan gitu. Ya silakan aja, itu mah hak prerogatifnya presiden. Baik, Ki Sultan, terima kasih banyak ini waktunya. Ini
memberikan pencerahan kepada masyarakat yang pro kontra tentang kehadiran Bagus Abdul Basit. Bukan seorang sultan yang ingin mengambil kekuasaan Kesultanan Banten, tapi seorang pribadi keturunan Sultan Ageng Tirtayasa. Karena itu dia menyebutnya sebagai Sultan Ageng Tirtayasa IX yang sedang melakukan gerakan budaya membenahi bangsa ini. Terima kasih. Pemirsa di rumah, demikian obrolan saya dengan Bagus Abdul Basit Sultan Ageng Tirtayasa IX yang sedang melakukan gerakan budaya untuk membenahi Banten dan bangsa ini tentunya. Semoga berjalan lancar. Amin. Dan kita doakan beliau sehat selalu, panjang umur untuk Banten ke depan dan Indonesia lebih makmur. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.